Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat, merasakah kita sebagai manusia bahwa kita adalah manusia yang sering berbuat salah? Bisa jadi kesalahan yang diperbuat itu adalah kesalahan yang disengaja dan kita sudah tahu bahwa itu salah. Atau kesalahan yang kita tidak menyengaja untuk melakukannya. Tetapi dengan rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua kesalahan yang telah dilakukan bisa berganti dengan rahmat dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam alaihissalam dengan suara lirihnya melakukan pertaubatan dalam pintanya. Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri. Dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang rugi. Sahabat, jangan pernah merasa kotor dan hina atas banyaknya kesalahan yang telah diperbuat. Karena sepanjang ruh masih melekat dalam jasad ini, Allah masih membuka pintu ampunan dan taubatnya untuk kita. Dan Allah sampaikan harapan itu kepada kita. Manusia-manusia yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri mereka sendiri, kemudian mereka ingat kepada Allah, lalu memohon ampun akan dosa yang dilakukan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Maka siapakah yang akan mengampuni dosa selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka janganlah pernah berputus asa dari ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat, harapan Allah yang Allah berikan kepada kita bukan mengantarkan kita untuk terlena dalam kesalahan, karena merasa Allah akan mengampuni kesalahan kita. Tetapi semua ini disampaikan agar kita bersegera untuk meminta ampunan dan tidak berputus asa atas ampunan dan rahmat Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Oleh karena itu, manusia tempatnya salah. Tetapi sebaik-baik yang bersalah adalah yang bertobat. Taubat adalah amal kabar gembira yang Allah sampaikan kepada kita. Permohonan ampun dengan sepenuh kesungguhan dan keseriusan kepada Zat yang Maha Mengampuni. Seorang hamba yang banyak bertaubat dan itu ditempuh dengan cara meninggalkan dosa sedikit demi sedikit secara bertahap dan setiap waktunya, sehingga ia meninggalkan semuanya. Sahabat, ternyata keistimewaan manusia yang bertobat didukung dan disupport penuh oleh doanya para malaikat. Makhluk yang bersayap diciptakan oleh Allah dari cahaya, yang senantiasa taat dan tidak pernah maksiat, senantiasa bertasbih dan tidak mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang pasti, doanya para malaikat untuk manusia yang bertobat akan Allah kabulkan. Malaikat menyampaikan doa terbaiknya untuk orang-orang yang bertobat. Rabbana wasi'at kulla syai'in rahmatan wa ilman faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka waqihim adzabal jahim. Rabbana, rahmat dan pengetahuanmu meliputi segala sesuatu. Maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalanmu, serta jagalah mereka dari siksa neraka jahim. Sahabat, maukah dosa kita diampuni dan didoakan oleh malaikat yang doanya pasti akan Allah ijabah? Maka segeralah bertaubat. Mulailah
menghindari dosa untuk saat ini, menyesali dosa yang telah lalu, bertekad tidak melakukannya lagi di masa yang akan datang. Lalu, jika dosa tersebut berkaitan dengan hak manusia yang lain, maka ia harus menyelesaikannya dan mengembalikannya. Dan tentu saja, mulailah menabung dengan tabungan amal-amal soleh sebagai pengganti dari dosa dan kesalahan yang dilakukan. Sahabat, manusia tempatnya salah dan khilaf. Karena seringnya salah dan hilaf yang dilakukan, maka taubat adalah pekerjaan yang terus berkelanjutan dan tak boleh dihentikan. Ia harus terus dikuatkan sampai ruh ini berpisah dari jasadnya. Sahabat, malaikat ridho mendoakan atas pertobatan kita. Maka, mengapa kita masih susah untuk bersegera kembali dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Rabbana wasi'at kulla syai'in rahmatan wa ilman faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.